Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam disunat-sunat. Disunat-sunat campur wajib. Memberi salam memang hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya hukumnya wajib. Karena itu saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kadisdaq Kabupaten Bone beserta jajaran, yang saya hormati Panitia Masjid Nurut Tijarah 2 Pasar Palaka, yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda, yang saya hormati rekan-rekan kepolisian, Polres atau Polsek, yang saya hormati seluruh bapak-bapak ayahanda saya, ibu-ibu ibunda saya, kakak-kakak kakanda saya, dan seluruh adik-adik adinda saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita di siang hari ini tepat pukul 13:12, betul? Insya Allah 3 jam ke depan ceramah saya tutup. Jadi yang nggak sanggup 3 jam bermajelis, persiapan. Alhamdulillah, ja'ala syahrul Rabiul Awal syahrul maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mau menyapa Pak Tata. Di mana orangnya? Panitia masjid? Di luar. Kalau siang hari ini dengan begitu banyaknya air kondisioner atau istilah kerennya AC, yang biasanya kalau dihidupkan ini pas menjelang sholat duhur, jamaahnya merinding sholat duhur. Tapi sekarang cuacanya berubah, agak menjadi panas, betul ya? Karena apa? Saking banyaknya jamaah yang menghadiri masjid kita yang mulia ini. Kenapa demikian? Karena di samping memuliakan daripada yang kita laksanakan ini, peringatan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 tahun yang lalu, di dalam sebuah syair, mohon izin Ibu MC bisa minta bantuannya. Dalam sebuah syair dikatakan, hatil asyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri abdu mimma ani ahmadi rahatil asyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri abdu mimma ani ahmadi. Seluruh awan-awan ikut bergembira dan bersorak. Seluruh burung-burung ikut berkicau menyambut dari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di siang hari ini, alhamdulillah, bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi yang disebutkan Kadisdaq Kabupaten Bone, bahwa baginda Nabi tidak pernah menyuruh kita untuk melaksanakan maulid, tetapi kita jangan pernah melihat daripada judul dari yang dilakukan, tetapi kita lihat isi, makna, dan intisari daripada yang kita laksanakan pada siang hari ini. Kita datang dengan hati tulus, niat, dan ikhlas, membawa semampu kita sebahagian dari harta yang kita miliki
membawa dengan tali persaudaraan dengan silaturahim, membawa persaudaraan dan kebersamaan, membawa persatuan menuju iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intisari dan makna yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan senantiasa mendapat ganjaran pahala yang tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mampu menggugah semangat. Kita mampu mengobarkan daripada semangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu membakar daripada cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita saja yang masih dipertanyakan cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena secara teori Quran dan hadis, baginda Rasulullah tak pernah terhingga cintanya kepada umatnya. Jangankan ketika dia masih hidup, bahkan dia sudah mati pun dia membuktikan pertanyaan akan cintanya kepada kita semua umat dari beliau, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yang pertama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di alam dunia ini, baru-barunya beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Dia ditawarkan oleh Allah, "Ai Muhammad, seandainya hidupmu ini engkau merasa resah dan gelisah, engkau merasa gundah gulana, maka katakanlah, seandainya Jabal Uhud engkau minta untuk datang kepadamu berubah menjadi gunung emas, maka gunung emas itu akan datang meniupmu sebesar daripada Jabal Uhudnya Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ingin membutuhkan perempuan, tinggal engkau katakan anak dari keturunan siapa." Tetapi apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam riwayat dikatakan, "La arda." Tidak ya Allah. "Wa wahidum min ummati." Apabila masih ada dari umatku finnar, yang berada di neraka siksaanmu. Jemaah Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, bukti cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin dijemput oleh malaikat maut. Datang sang malaikat maut mengetuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tok tok tok. Putri beliau Fatimah Syahrah datang menemui mengatakan, "Wahai Tuan, ayahandaku sedang sakit, beliau tidak menerima tamu." Apa kata malaikat maut? "Katakan kepada ayahmu bahwa yang datang adalah saya." Mendengar kalimat itu, Fatimah Syahrah kaget, gemetar, dan kembali berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahandaku, aku mengatakan kepada tamu itu bahwa ayahku sedang sakit, dia tidak menerima tamu, tetapi dia membentakku dengan kalimat, 'Katakan, aku yang datang.'" Baginda Nabi berkata, "Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa yang datang itu adalah malaikat maut, qati'ul lazzat wa khatimus syahawat. Dialah yang memisahkan seluruh kenikmatan alam dunia ini. Dialah yang memisahkan kita dari seluruh yang kita cintai di alam dunia ini. Suruh dia masuk." Ketika dia masuk, Nabi bertanya, "Ya malakal maut, aina Jibril?" Di mana Jibril? Kata malaikat maut, "Sebentar lagi dia datang." Ketika dia datang, Jibril ditanya, "Ya Jibril, mali indallahi minal karamah." Keutamaan apa yang Allah simpan, yang Allah tangguhkan, yang Allah tujukan kepadaku, wahai Jibril? Jibril menjawab, "Jangan takut wahai Muhammad, jangan ragu wahai Muhammad, jangan resah wahai Muhammad. Inna abwabus sama qad futihat." Sungguh pintu-pintu dari arsy sudah terbuka. Wa malaikatu saffu sufufan yantasiruna li ruhi, dan seluruh malaikat sudah berbaris berjejer menunggu kedatanganmu, ruh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, "Itu untuk saya." "Ya, ya, itu untuk saya." "Tapi bagaimana dengan umatku?"
di dalam keadaan nyawa mau dijemput oleh malaikat maut yang dia pertanyakan bagaimana dengan umatku, maka Jibril pun menjawab, jangan ragu wahai Muhammad, haramtul jannata ala syairil umam, Allah mengharamkan syurga buat seluruh umat, illa ummatuka tadkhuluha, kecuali umat wahai Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Jamaah Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti kedua. Yang ketiga, ketika nanti di yaumil qiyamah, suatu masa dan saat dunia ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya, yang dinamakan dengan hari kiamat. Tak seorang pun manusia yang hidup, seluruh alam dihancurkan dan diratakan, seluruh makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah yaumil qiyamah, dan ketika persoalan itu selesai, berkumpullah kita yang dinamakan padang mahsyar. Disitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dua malaikat disuruh, wahai Jibril, wahai Mikail, berangkatlah engkau ke surga, ambil kendaraan yang bernama buruk, jemput roh kekasihku yang bernama Muhammad, antar dia ke surga. Dengan kondisi padang mahsyar yang tak diketahui di mana letak kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril dan Mikail pun bersujud dan berdoa untuk dikeluarkan daripada jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa itu dikabulkan, beliau pun muncul. Dia terbangun dari kubur, tidur panjangnya seperti orang yang bangun dari tidurnya, mengusap-usap mata, menoleh ke kanan menyaksikan malaikat Jibril, menoleh ke kiri menyaksikan malaikat Mikail, berkata, ya Jibril, ayo yaumil hadza ya Jibril, hari ini hari apa wahai Jibril? Kata malaikat Jibril berkata, hadza ma wa'adar rahman, inilah hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, inilah hari yang dijanjikan Allah yang dinamakan dengan hari kiamat. Dengan mengetahui itu, Nabi berkata, wahai Jibril, walau hadza ma wa'adar rahman, seandainya ini betul-betul hari kiamat, aina tarafta ummati, di mana umatku wahai Jibril? Jamaah Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga bukti itu, bagaimana beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam kehidupan dunia sampai kehidupan yaumil qiyamah yang dipertanyakan adalah umatnya, kita umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis sahih dikatakan oleh baginda Nabi dalam sebuah riwayat, para sahabat berkumpul dan Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa dari golongan umatku yang paling beruntung di antara kalian? Para sahabat bermacam-macam jawaban dengan mengatakan, baginda Nabi yang lebih mengetahui. Mungkin yang lebih mulia, yang lebih beruntung adalah khulafaur rasyidin. Mungkin yang lebih mulia, yang lebih beruntung adalah tabi'in. Mungkin yang lebih mulia, yang lebih beruntung adalah tabi'in. Karena beliau adalah sahabat yang pernah berjuang dengan baginda Nabi, sahabat yang pernah duduk bersama Nabi, sahabat yang pernah berbicara langsung dengan Nabi, sahabat yang pernah menatap langsung wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa jawaban baginda Rasulullah? Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Liman lam yarani wa amana bi. Orang yang tak pernah melihat wajahku, orang yang tak pernah duduk bersamaku, orang yang tak pernah mendengar langsung kata-kataku, tetapi ia beriman dengan risalah dan ajaranku. Itulah orang yang paling beruntung di sisi Allah dan sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian hari ini sudah kita laksanakan.
Kita datang tadi dengan sambutan salawat salam kepada baginda Nabi. Kita datang dengan membawa sebahagian dari harta kita untuk memeriahkan daripada cinta kita kepada baginda Nabi. Maka Nabi di dalam hadis mengatakan, man ahabba syai'an fa aktsara zikrihi. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka pastilah ia banyak menyebut dan mengingat-ingatnya. Cara menyebut kita dan mengingat daripada kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita banyak bersolawat kepada beliau, solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah apapun namanya. Solawat Jibril tadi sudah disebutkan. Solawat Nariyah kita sangat menghafalnya. Solawat Munjiyah kita sangat menghafalnya. Solawat Al-Barsani bahkan memasyarakat di dalam kehidupan kita. Solawat yang kita sebutkan, apa kata Nabi? Man shalla alayya salatan. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara biha, diberikan 10 kebaikan. Wa hutta anhu asra sayyi'at, dihapus 10 kejelekan. Wa diangkat 10 derajat tingkat kemuliaan. Salawat yang kita lantunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan 10 pahala, dihapus 10 dosa, diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang hari ini kita selingi dengan solawat kecintaan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ala ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husni qamara aina qattu ya wajhas sururi, ala ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta ikrum fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta bahus suduri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba syai'an fa aktsara zikrihi. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka tentunya ia banyak menyebutnya. Cinta kepada baginda Nabi bukan menyebut dengan Muhammad, bukan. Dengan bersolawat kepada beliau, karena ucapan yang kita sebutkan ada etika dan adab memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia baginda Rasulullah, sampai nama dan kalimat disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala di setiap dinding-dinding masjid. Ini bukan karangan manusia. Ini bukan Adam alaihi salam. Hadis yang kali disebutkan Nabi Adam ketika diturunkan ke alam dunia, dipisahkan Adam dan Hawa, 450 tahun lamanya doa dilantunkan kepada Allah. Doa itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya doa diterima Nabi Adam?
Kata Nabi Adam dalam hadis sahih mengatakan, "Ya Rabb, bihaqqi Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku, demi kebenaran Muhammad." Mendengar kalimat itu Allah heran dan bertanya, "Ya Adam, wahai Adam, kaifa arabtu Muhammad walam akhlaqahu?" Wahai Adam, bagaimana engkau bisa mengetahui ada Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Karena manusia diciptakan baru Adam dan Hawa. Apa jawaban Nabi Adam? "Ya Allah, ya Rabb, lima khalaqtani, rafa'tu ra'si wa itu ala gawaimul arsy maktub, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Wahai Allah, ya Tuhanku, ketika engkau meniupkan roh ke dalam jasadku, aku mengangkat kepalaku dan melihat di dinding-dinding surga, di dinding-dinding arasy, kalimat yang bertuliskan maktub, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat Allah dan Muhammad. Disitulah saya yakin, tidak mungkin kalimat Muhammad ini adalah orang yang biasa. Kalimat yang disandingkan dan disejajarkan nama Allah Subhanahu wa taala di dinding surga. Kalau dia makhluk yang biasa, makanya saya berdoa, ya Allah, atas kebenaran beliau, bihaqqi Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Shaddaqta ya Adam." Benar engkau wahai Adam. Walaula Muhammad, seandainya bukan karena Muhammad, walam ahlaktuhu, maka aku tidak pernah menciptakan wahai Adam. Jamaah Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Adam saja di dalam menebus dosanya, beliau mengangkat dan mengagungkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, umat beliau, umat yang paling terakhir namun yang paling pertama membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala? Sebab apa? Dengan sebab karena kita umat dari beliau, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti kecintaan yang pertama adalah banyak bersolawat kepada beliau bagi para teman-teman, rekan-rekan pedagang dan penjual. Di tengah sepinya dan sempitnya kehidupan ekonomi, kadang dalam setiap hari yang biasanya 1 juta hanya mendapatkan 100.000. Di sela-sela kesepian itu, apa yang diamalkan? Sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hikmah dan fadilah daripada sholawat nariyah adalah mampu mengeluarkan kita dari segala permasalahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hikmah dan fadilah daripada sholawat tibbil qulub adalah membuka hati daripada orang-orang yang sering mengutang daripada dagangan kita. Ada yang seperti itu di sini. Jangan pernah sakit hati. Jangan pernah memutus persaudaraan karena hutang dari saudara kita. Tingkatkan kesabaran, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saat, masa dan waktunya orang yang berhutang dengan tetesan air mata akan datang menghadap kepada kita karena sudah merasa bersalah mengutang dalam waktu yang sangat lama.
Jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan daripada solawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan melunasi hutang, menghentikan daripada ombak yang beriak, menghentikan daripada angin yang bertiup, menghentikan daripada air sungai yang mengalir, mampu atas izin Allah Subhanahu wa taala, apalagi cuma membebaskan daripada permasalahan-permasalahan manusia yang insya Allah kita ucapkan dengan niat tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat kepada beliau, yaitu mengikuti sifat dan langkah-langkah serta akhlakul karimah beliau. Kenapa demikian? Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku. "Wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah." Siapa orang yang cinta kepadaku, maka akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita mengikuti langkah-langkah beliau, kita datang sholat berjamaah adalah contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang dengan membawa sebahagian dari harta yang kita miliki adalah contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang dengan hati damai, silaturahim dan persaudaraan adalah contoh dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dengan sholat duhur yang kita laksanakan, afdalus sholati, keutamaan daripada sholat yang kita lakukan daripada sholat sendirian di rumah, berbanding asyara wa sab'ina darajat, 27 derajat tingkat lebih tinggi daripada dilaksanakan secara sendiri-sendiri di rumah. Oleh karena itu, satu sunnah yang kita hidupkan di dalam kehidupan ini, senantiasa menjaga sholat berjamaah. Karena salah satu hikmah daripada sholat berjamaah adalah lebih khusyuk dan sempurnanya ibadah sholat yang kita laksanakan. Beda dengan yang kita laksanakan sendirian di rumah. Kadang rokaatnya lupa 3 atau 4. Kadang bacaannya tidak sempurna dengan guru-gurunya. Kadang waktu mepet terakhir yang kita laksanakan. Tetapi kalau sholat berjamaah dipastikan fil awalil waktiha. Kata Nabi di dalam sebuah hadis, "Ma ibadah bil khair." Ibadah apa yang paling terbaik ya Rasulullah? As-salatu fil awalil waktiha. Sholat di awal waktunya. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah daripada baginda Nabi dari segi salat berjamaah. Yang kedua, baginda Nabi ketika berada di umur yang di atas dewasa, di umur yang ke-30, maka beliau adalah sosok sang pemimpin yang muncul ketika apa? Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia di umur ke-30, para kabilah-kabilah dan bos-bos kaum kafir Quraisy ketika Hajar Aswad terjatuh dari Ka'bah, seluruh pemuka masyarakat merasa berhak bahwa saya yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Sudah hampir saling bertengkar dan bunuh-bunuhan akibat daripada Hajar Aswad yang terlepas dari Ka'bah. Apa keputusan baginda Nabi? Beliau mengambil kain yang dimana diperintahkan seluruh ketua kabilah kafir Quraisy untuk memegang di sudut-sudut kain tersebut, diletakkan Hajar Aswad di tengah. Diangkat bersama-sama kembali Hajar Aswad ditempel ke Ka'bah. Bukti bahwa beliau mampu mempersatukan bangsa yang ingin terjadi perpecahan dan pertikaian. Oleh karena itu, jemaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bimas dari Polres Bone. Seperti tujuan, misi, dan visi saya sebagai dari militer mengatakan bahwa tidak semua dari hari ini yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita baca, yang kita share itu dipastikan kebenarannya. Tetapi dari permainan AI, kehebatan teknologi, yang pernyataan tidak baik mampu dipotong-potong, dipenggal-penggal, yang akhirnya menghasilkan suatu kalimat yang tidak benar. Itulah kondisi kita pada saat ini. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, bagaimana kita berlaku sebagai warga negara. Di dalam Al-Quran, bagaimana kita berlaku sebagai warga agama. Di dalam Al-Quran, bagaimana kita berlaku sebagai sesama manusia. Ketiga-tiga hukumnya sudah dijelaskan melalui Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dari aspek kemanusiaan. Kita semua ini adalah manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berasal dari Adam dan Hawa. Kita semua diciptakan satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh aku menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, menjadikan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ras dan agama. Tujuannya apa? Wa qabailal lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal, supaya kalian saling sayang menyayang, supaya kalian saling bersatu membangun bangsa dengan satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Quran kapan mengajarkan kita bertikai? Quran kapan mengajarkan kita untuk saling menjelekkan? Quran kapan mengajarkan kita untuk menjelekkan antara satu dengan lain-lainnya? Dari aspek kemanusiaan. Kedua, dari aspek bernegara. Kita adalah satu naungan negara kesatuan Republik Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang melintang dari Pulau Niangas sampai Pulau Rote, terdiri dari berbagai macam pulau, bahasa, agama, ras, dan kebiasaan. Amanah daripada Undang-Undang Dasar Negara kita, Persatuan Indonesia. Kita kembali lihat 82 tahun yang lalu, bagaimana pahlawan pendahulu kita yang rela mati dan gugur, mengorbankan seluruh apa yang dia miliki untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita Indonesia tercinta. Alangkah sedih apabila di kemerdekaan 81 ini kita dengan perlahan-lahan mengumbar daripada kemerdekaan itu dengan tidak menampakkan daripada nasionalisme, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau ringan sama dipikul, kalau berat sama dijinjing, berdiri tanpa raja, kalau duduk sama rata. Inilah prinsip dari negara kita untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Ketiga, dari aspek beragama. Kita ini adalah satu naungan agama Islam. Ad-dinul Islam adalah agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak pernah mengajarkan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Islam tidak pernah mengajarkan untuk menceritakan kejelekan-kejelekan saudara-saudara kita. Karena begitulah amanah Quran dari segi beragama. La yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah engkau mencari kesalahan antara satu dengan yang lainnya. Janganlah engkau menceritakan kejelekan saudaramu. Janganlah engkau mencaci maki pada saudaramu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma mayam fakarihtumu. Karena orang yang demikian bagaikan orang yang memakan bangkai daripada saudaranya sendiri, tentulah ya jijik daripadanya. Jamaah Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari aspek kemanusiaan, dari aspek bernegara,
dari aspek beragama. Ketiga-tiganya mengajarkan bagaimana kita bersatu rukun dalam kedamaian tanpa ada sesuatu yang kita bongkar apabila memang tidak layak untuk dibongkar. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man radda an ardin akhi." Siapa orang yang menyembunyikan aib saudaranya, raddallahu an wajhihi naran yaumal qiyamah, maka Allah akan menyembunyikan wajahnya nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi, bukti cinta kita kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan sunnah-sunnahnya, bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari ketiga hikmah ini kita senantiasa amalkan di dalam kehidupan, menjadikan sholawat sebagai wasilah untuk mendapatkan jalan keluar terbaik dari segala permasalahan yang Allah berikan kepada kita. Yakin dan percaya melalui wasilah sholawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mampu menjadi umat yang terbaik, kita mampu menjadi umat yang mulia, kita mampu menjadi umat yang diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis kita renungkan, falamma raqitu darajatas salis, ketika baginda Nabi berkhutbah di Idul Fitri, dia menaiki tangga mimbar yang ketiga. Malaikat Jibril turun dan berkata, "Ya Muhammad, apakah engkau ingin mengaminkan doaku yang saya lantunkan kepada Allah?" Baginda Nabi menjawab, "Ya." "Tafadhal ya Jibril." "Silahkan wahai Jibril." Apa doa ketiga Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala? "Bu'dun, celaka besar, lima sukirtu wa lam yusalli alayya." Siapa orang yang mendengar namamu wahai Muhammad disebut dan dia tidak bersolawat kepadamu. Dalam hadis lain pun dilantunkan, "Al-bakhil, pelit dari umatku," kata Nabi. "Liman dzukirtu wa lam yusalli alayya." Siapa orang yang mendengar namaku disebut dan dia tidak bersolawat kepadaku, maka wasilah solawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita amalkan di dalam kehidupan sebagai asbab. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah, baik hubungan urusan kehidupan duniawi apalagi hubungan urusan kepentingan akhirat. Semoga kebersamaan kita pada majelis ini merupakan awal insyaallah kebersamaan kita nanti, kita semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, kita sempurnakan dengan doa. Semoga kita semua warga negara Republik Indonesia senantiasa diberikan kebahagiaan, senantiasa diberikan ketenangan, senantiasa diberikan kedamaian, rezeki yang melimpah, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimin wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة ورب غفور اللهم اجعل إماما عادلا لا تسلط علينا من لا يخافك من لا يرحمنا اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membantu berhubungan sama pada dan insya Allah sore ini kita berkolaborasi